sebuah terowongan. Malam ini bukanlah malam yang membawa keberuntungan untukku. Tak masalah jika aku harus tidur di atas beton yang tak pernah menawarkan kenyamanan untuk punggung ringkih ini. Tak masalah jika aku harus tidur berselimut dinginnya angin malam. Tubuh ini sudah beradaptasi dengan semua hal itu. Malam ini lebih mengerikan dari semua itu. Tak ada lukisan alam yang bisa kulihat di langit. Tak ada lampu alam yang menerangi malamku. Yang ada hanya lampu kota yang justru semakin menyayat-nyayat hatiku. Langit malam ini melukiskan kehidupanku yang kelam. Langit malam terus menggelap dan mungkin sebentar lagi akan menumpahkan airnya. Itu menambah penderitaanku. Aku bukan hanya harus menganggap hangat angin malam, tapi juga guyuran air hujan. Emperan toko menjadi pilihan terbaik untukku, tapi tidak untuk malam ini. Pemilik toko mengusirku. Sekarang aku harus berkawan dengan hitamnya langit malam. Aku berjalan di bawah guyuran air hujan dan hantaman petir yang mengerikan. Aku berjalan menyusuri jalan menuju sebuah terowongan kota yang sangat terkenal dengan keangkerannya. Bahkan setiap malam tak ada mobil yang berani melintas di bawahnya. Begitu pula malam ini. Aku tidak ditakdirkan untuk memilih. Tak berani masuk terowongan berarti tak ada tempat untuk berteduh. Kutanamkan keyakinan dalam hatiku. Justru karena aku sendiri, maka tidak akan ada yang mengusirku lagi. Namun, di depan terowongan itu nyaliku menciut. Di dalam sana sangat gelap. Hanya terlihat cahaya kecil dari ujung terowongan. Dari dalam terowongan ada sesosok wanita cantik yang tersenyum padaku dan memanggilku, "Nak, kemarilah, ini ibu." Hatiku melompat penuh taburan kebahagiaan. Kakiku berlari tanpa perintah menghampiri wanita itu. Namun, semakin jauh kaki ini melangkah, semakin jauh pula wanita itu, sampai akhirnya dia lenyap tanpa bekas. Mungkin itu hanya halusinasiku. Aku terpaku ketika menyadari keberadaanku saat ini. Di tengah-tengah terowongan yang gelap, cahaya di kedua ujung terowongan ini terlihat sangat jauh. Lembab, sunyi, mistis. Itu yang kurasakan di sini. Di saat seperti inilah, aku merindukan sesosok ibu yang bahkan tak kuingat setitik gambarannya. Pelukan, ciuman, dan kasih sayangnya sangat kudambakan. Tapi untuk saat ini, udara malamlah yang memerankan peran itu.
Terdengar suara mobil yang menabrak sesuatu. Kutoleh sisi kananku, dan tepat di sebelahku kecelakaan itu terjadi. Anehnya, aku tak merasakan apapun. Aku hanya diam, tak percaya hal itu nyata. Anak kecil yang keluar merayap dari dalam mobil yang terbalik itu seakan memberiku isyarat bahwa semua itu nyata. Dek, dek, berhenti. Dia berlari ke ujung terowongan sebelah kanan. Aku mengejarnya, tapi sama dengan wanita tadi. Dia menghilang tanpa meninggalkan sedikit pun napak tilas. Tolong, tolong. Ku dengar suara wanita meminta tolong dari dalam mobil yang terbalik itu. Aku kembali berlari ke arah mobil itu, meninggalkan adik kecil laki-laki yang sudah menghilang entah kemana. Semakin dekat aku dengan mobil itu, semakin samar-samar semuanya, dan pada akhirnya semuanya menghilang tanpa bekas, sama seperti sebelumnya. Aku tertunduk dan tersimpuh di atas aspal. Aku merasa tubuh ini tak berjiwa lagi, lemas, tanpa tenaga. Memutuskan untuk duduk sebentar dan mengumpulkan tenagaku untuk segera keluar dari terowongan mengerikan ini dan mengakhiri malam panjang ini. Aku mengunci rasa takutku dalam hati, meski rasanya ingin sekali aku berteriak. Namun aku tahu semua itu akan percuma. Tak akan ada yang mendengarku. Suara tabrakan dan tangisan itu seakan terus diperdengarkan pada telingaku. Sekarang saatnya aku memutuskan untuk berlari ke ujung kiri terowongan. Aku sudah memperkirakan jarak lebih dekat dibandingkan ujung kanan terowongan. Jika dilihat dengan mataku yang sama sekali sudah tidak bisa fokus ini. Aku berlari sekuatnya, secepatnya, dan memanfaatkan sisa-sisa tenagaku. Namun, rasanya titik cahaya di ujung sana justru bergerak menjauh. Sampai akhirnya tenagaku ini benar-benar habis, dan aku jatuh tersungkur. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang ku tahu, aku dibangunkan oleh suara knalpot mobil yang melintasi terowongan itu, dan hari sudah berganti. Aku bangun menyelamatkan diriku dari hantaman besi bergerak itu. Dan begitu kejutnya aku ketika melihat ujung terowongan itu hanya beberapa langkah dari tempatku berdiri saat ini. Tapi kenapa tadi malam ujung terowongan ini masih terlihat sangat jauh? Lamunanku pecah ketika suara deru mobil semakin banyak dan seakan-akan mengusirku dari dalam terowongan ini.